Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peninjauan dokumen di dalam akreditasi rumah sakit. Jadi, sebagaimana kita tahu bahwasanya memang berkaitan dengan tata naskah itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita mengelola regulasi tata arsip di rumah sakit. Di dalam satu diskusi itu ada satu pertanyaan, itu adalah setiap dokumen rumah sakit itu berapa tahun sekali dokumen itu kita lakukan perubahan. Baik itu adalah dokumen regulasi, kemudian pedoman atau panduan, itu kaidahnya itu berapa tahun sekali kita lakukan perubahan. Jadi kalau kita menilai, ada dua hal yang kita bisa baca perspektifnya. Perspektif yang pertama itu adalah perspektif sistematika dokumen akreditasi. Jadi kalau kita baca pada modul pelatihan pendamping akreditasi bagi surveyor pendamping akreditasi di halaman 106, itu disampaikan bahwasanya format baku sistematika atau pedoman dan panduan itu tidak ditetapkan secara khusus oleh Kementerian Kesehatan. Jadi bila itu adalah RSUD, maka kaidahnya RSUD mengikuti kaidah Perbub apabila ada, kemudian Pergub peraturan gubernur bila ada, atau kaidah tata naskah Kementerian Kesehatan langsung, dan seluruh dokumen untuk lembaga negara, unit pelaksana teknis dari Kementerian Kesehatan itu kaidah tata naskahnya itu sudah diatur di dalam Permenkes tata naskah di Kementerian Kesehatan. Bagaimana tentang rumah sakit swasta? Bagi kita di rumah sakit swasta, format baku sistematika dan tata naskah itu adalah sesuai dengan format baku sistematika yang dipilih oleh rumah sakit. Oleh karena itu, pilihan rumah sakit itu tentu bisa berbeda-beda, kan gitu. Boleh rumah sakit mengikuti kaidah tata naskah KARS tahun 2012 atau kaidah tata naskah KARS tahun 2018 atau menggunakan kaidah sendiri sesuai dengan kompleksitas dan sesuai dengan jenis atau klasifikasi rumah sakitnya. Itu adalah berkaitan dengan kaidah tata naskah. Jadi surveyor kita ketika akan melakukan penilaian tentu akan memegang apa sih tata naskah rumah sakit. Apakah tata naskahnya itu sudah dilaksanakan atau tidak, itu adalah cara berpikir dari surveyor akreditasi rumah sakit. Kemudian yang kedua, bagaimana sih proses peninjauannya? Jadi dikatakan bahwasanya peninjauan kembali pedoman ataupun panduan itu sebaiknya dilakukan minimal 2 sampai dengan 3 tahun sekali. Atau bisa kita simpulkan selambatnya 3 tahun sekali pedoman dan panduan itu harus dilakukan proses kaji ulang atau revisi untuk menyempurnakan pedoman atau panduan tersebut. Jadi kaidahnya peninjauan dokumen rumah sakit itu adalah kaidahnya berdasarkan waktu. Waktu itu selambatnya 3 tahun sekali. Kemudian yang kedua, peninjauan itu juga berkaitan dengan apakah ada regulasi-regulasi baru dari Kementerian Kesehatan yang keluar, kan gitu. Maka pedoman, panduan, dan regulasi rumah sakit tentu akan menyesuaikan. Sebagai contoh, kalau tahun 2022, beberapa minggu yang lalu, itu disebutkan bahwasanya Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes 24 tahun 2022 tentang rekamedik elektronik, kan gitu. Jadi Permenkes sebelumnya, Permenkes 269 tentang rekamedik itu tahun 2008 itu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Oleh karena itu, regulasi rumah sakit itu akan efektif menggunakan regulasi yang baru kaidahnya, yaitu Permenkes 24 tahun 2022. Dan di dalam Permenkes itu ada masa transisinya, bahwasanya Permenkes itu secara efektif akan berlaku selambatnya itu adalah rekamedik elektronik itu adalah pada 31 Desember tahun 2023. Jadi rekamedik yang hari ini itu adalah merupakan transisi. Jadi bisa disimpulkan peninjauan kembali dokumen itu dilakukan selambatnya 3 tahun sekali. Regulasinya berasal dari ketentuan modul pelatihan pendamping akreditasi. Yang kedua, itu adalah peninjauan itu akan dilakukan apabila ada regulasi yang baru yang muncul atau dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Maka otomatis regulasi rumah sakit itu akan menyesuaikan. Nah, kaidah penyesuaian itu bisa dilakukan sewaktu-waktu oleh rumah sakit. Jadi, misalkan pada waktu akreditasi,
ternyata dokumen regulasi itu tidak sesuai dan nilainya itu turun menjadi 5, namun pada saat telusur lapangan, rumah sakit sudah menyajikan perbaikan regulasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksudkan di dalam daring maksud dan tujuan. Maka nilai di dalam regulasi itu akan kembali menjadi nilai 10. Jadi itu adalah kaitan bagaimana kita mengkaji peninjauan dokumen rumah sakit. Jadi peninjauan dokumen rumah sakit sebagai kesimpulan selambat-lambatnya dilakukan setiap 3 tahun atau bisa lebih cepat apabila regulasi-regulasi Kementerian Kesehatan itu sudah dikeluarkan dan regulasi tersebut mengatur substansi yang ada di dalam dokumen rumah sakit. Jadi terima kasih. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.